Atas nama pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja dan seluruh peserta yang hadir saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Toraja Utara yang berkenan hadir menyampaikan sambutan juga penyerahan pedoman guru sekolah minggu. Doa dan harapan kami kiranya Bapak Bupati tetap sehat, secara khusus perjalanan hari ini Tuhan Yesus memberkati perjalanannya. Selamat melanjutkan pelayanan, Tuhan memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Kepada yang akan memimpin, disilahkan. Selamat sore. Wilayah 1 selamat sore. Mana tangannya? Wilayah 2. Wilayah 3, wilayah 4, 5. Bapak Ibu undangan selamat sore. Mana semua raka? Kita tes. Ya kukuai tebar 2, Miko menjawab. Oh wilayah 6. Sorry. Ya kukuai tebar 2, Miko menjawab mana semua raka? Tebar 2. Tebar 2. Ya kukuai GSM kumalasi komi, tapi di aku malasi ya hai. GSM ya hai. GSM ya hai. Tebar 2. Masan nang kami bendang kami kata nondo, umpudi umpakalabi puang ta. Umpama kami kata nondo sang mai. De kami. Mari. Kasih toy 5 mi, bisa siami kisi toy 5. Pegangan tangan. Di sini. De kami. Di sini. Oh, nata ade mo. Mari. PKB ini komite PKB, kamu itu menaruh nondo ya.
kapuai tu ondota o paranukilan te kombongan salo alehehehe luhuhuhu ya dembang tau tentan nondo lah alehehehe luhuhuhu ya sampai alehehehe luhuhuhu ya antakan lante sara umpateng kaite kurean sumanga alehehehe luhuhuhu ya alehehehe luhuhuhu ya sapa alehehehe luhuhuhu ya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keyakinan iman kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam bagi kamu sekalian. Salam bagimu. Si salama kami. Goresan pena Kak Arvid dalam karyanya Benarkah Ku Guru Sekolah Minggu. Pernah ku tanya pada gunung dan pepohonan, benarkah ku seorang guru sekolah minggu? Pernah ku bisik awan dan rembulan, apakah ku sungguh seorang guru sekolah minggu? Tak ada kata, tak ada suara. Mereka membisu dalam kemegahannya. Mereka diam dalam peraduannya. Apakah yang harus ku jawab? Hai awan dan rembulan, apa yang harus ku katakan? Hai gunung dan pepohonan, wahai angin yang penuh bisikan. Jika hatiku mulai bertanya kencang, jika jiwaku berharap jawaban lantang, benarkah ku guru sekolah minggu? Oh gunung-gunung dan pepohonan, wahai bulan dengan gulungan-gulungan awan, dan kau wahai angin, bisikanlah padaku. Katakan dengan lantang maksudmu. Ceritakanlah dengan sungguh pada diriku. Apakah aku ini seorang guru sekolah minggu? Dalam gundah dan hayalku terkatung-katung, dalam risau dan dilema ku merenung. Pikiranku mulai menghitung-hitung banyak hal yang membuatku untung. Benarkah ku seorang guru sekolah minggu? Oh Tuhanku,
tersesatlah aku yang tak melibatkan Engkau dalam setiap maksud-Mu. Siapakah aku ini yang akan lancang menantang alam ciptaan-Mu, menceritakan karya-Mu? Dan sehebat apakah diriku yang akan menempatkan diri ganti firman-Mu? Terima kasih. Halo Kak Ren, selamat pagi. Selamat pagi Kak Petu. Oh, nata bisa di pamula kala. Bindar gala bagian. Kak Martinus nata apa yang nasa? Oh, mbak mau ini olah tu tahu tu. Na liturgis. Teh tandai tiru ke tu jadwal nde itu Kampai kare. Oh, na kamu jangan temi kuah. Mukwa. Iyo Mo Tire, so na ikila. sangat mijong Wih, aku tuh anakku nata aku mak persiapan mukwa. Oh ya mau katoke. Nomba mususi tu Kak Martinus nata apa nasi duka pa nasi mukwa. No mare ko may tipya Pabendo. Natah maticit na Pak Martinus na kuah. Te ku bisa rampo lamali na ama atonika. Sonda banget Pak. Oh, Be, nomba mususi. no gua sonda anak-anak. Tak ada gua persiapan. Ih, tiru ke tu pedoman ne apa rabahan na. Kampai kare ke. Oh, Sakius syariti. Oh, maraya to Kak. Rawarti, Sakius ri. Ya pala amo tu. Isa mo ti. Yo, kamu bang mau malitur sedak benak cerita. Lah di pamula bang mulai. Ya, pemulangan mi tete mo. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Apa mulai di penanyan tuh Apa mulai di penanyan pia? Apa? Lagu apa kita dolen? Lagu enta apa yang merah sukimu? Pemandu-mandu itu kurangi. Lagu enta apa yang merah sukimu? Hai. No kok, tanya ya lagu sekolah minggu toh. Tanya nih penanan jo sekolah minggu toh. Kamu
kamu mengikutan nah. Sudah. Langsung bang mau perangi cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong berkati kami sekalian. Amin. Silakan Kak Petu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke. Semuanya siap mendengarkan cerita Alkitab? Siap, Kak. Siap? Siap, Kak. Oke. Kita buat perjanjian dulu. Nah, kalau misalnya kakak cerita, tidak boleh ada yang si bisik-bisik. Ya, mangka Pak cerita. Cerita itu si bisik-bisik. Oke. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan saat itu, maling kami te puang Yesus olah murid-muridna mentama tondok di sanga tondok Yeriko. Ya ton nama maling kamu. Ternyata udah duka ton nulai. Ya ton nala rampu mo tama tondok Yeriko. Udah mitolo morin tiroi. Dendu kami misa tahu. Lamoreli ulun tiro itu Pung Yesu. Nakwa. Laku tiro duka tu Pung Yesu. Tetapi tubuhnya sangat pendek. Tiro stena rero tahu. Matang nggak mina kuah. Balaku kuan tu ku bisa tiro itu Pung Yesu Kondi pakalan du tengah na kami. Iti boleh pohon ara juai. Maling kami laku. Sawa budak tahu na siping. Kende kelang pohon hara. Ya ton nalendo tu Pung Yesu. Nakwa. Hey, Lazarus. Mengkalo ko mai. Lazarus, mengkalo ko mai. Matum beraga aku kuin ate atau mereka na. Kenapa i? Kak, itu salah Kak. Sakius Kak, tanya ya Lazarus. Matum bai. Sakius ya Kak, tanya ya Lazarus. Nah kok. Kukuan ini aku kuat atau mereka ke cerita nak. Semuanya dengarkan cerita kakak dulu. Nah kami Pung Yesus. Lazarus, mengkoloko. Tanya iku inam muda tu. Inan na ya Sakius. Ya, Susi moto. Kemudian Sakius turun lalu berjalan bersama Yesus ke rumahnya. Amin cerita kita. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal kampai dolo. Tiro papedo mandolo. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, jadi pas kembali ke rumah, kesuli ko mila kono, buka itu Lukas. Mibasa deh. Minggu depan saya tanya-tanya ulang lagi. Oke? Oke. Awas kalau tidak menjawab ya. Oke, amin. Silakan Kakak Ren. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dulu sebelum kita pulang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Ya, sudah boleh pulang, hati-hati di jalan. Masih iliu na ani na ato ka petu mo kukutan deh kuma lagu apa di penanya na kupikutanan ni na ya entah apa yang merasukimu. Mana saya? Balabi aku. Sakius kukuai Lazarus.
Tak masih iri ku saaring. Masih iri siapa adik kak? Sule siapa anak tuh apa ya? Salah siapa? Untung siya mi pintar jatun na tuh le. Oh, enak di kau pintar-pintar jatuh. Narang na to. Untung ku kuai, asarus mereka loko. Inan ya Sakeus tuh. Mana saya? Ah, Si do umiki akasoson ni na ato. Oo. iya. Selamat pagi. Pagi Selamat Bu. pagi Bu. Apa kabar? Baik. Tuhan baik Bu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Dia senang mendengarkan cerita memuji Tuhan? Wih masih rilu kan ni na Ibu oh. Oh, maaf Ria. Ay, ya tupi aku kutanay kukua apa le di penanan aku mi enta apa yang merasuki mo. Be aku tunasang aki rasukan. Oh, mimikutan ora duka. Tak aku mau persiapan nih Bu na tiba-tiba ditiro jadwal una, jadwal tabalik na. Balabi aku ibu. Maaf, Mandu Ido. pisan parah. Maaf Sebenarnya Kak Martinus siala bagian pa. Nakua lamali nak mato nikah. Teli ku bisa tampi. Ngacit mo nakua. Sonda apa dolo. Kok aku basa-basa mato ku kuah sia Sakeus rite. Ku basa-basa mi. Nah ya tuh ku tahu cerita. Lazarus tuh ku pokada. Ternyata Sakeus. Saya masih iri ku saari itu buah. Para lulu miki apa le te ma persiapan te. Bisa ragato Ibu midampingi kan to ma persiapan to Nang paran lu ya, kalabuaran lu ki atau ki. Tiada dia mau persiapan na lain tinggi anak-anak. Misa ngaraka kamu lamalak gitu ke mipukadan nila ko nasalana. Mitandai siya kumaya tumi anak-anak ata tumi. Ya tutungan na bang tulan na perangisa ba ya miasa lantang ana ya itu tumandalan. Dan inang paran lu miki atu lama persiapan to solanasang ki. Siya ya to misolata tambay daan na male punalawang maapan ini mangada ina te na ma persiapan. Kami mau tahu Bu Bisa ragato Ibu ke hari Minggu sore sama persiapan bersama. Yo bay melo-melo mo to sa ba buda-buda tu solami ba maaguri sekolah minggu lasuler korante paule. Iya Bu. Yo kona alo minggu pa to dia menduka siya masempat ko to kaya alo minggu sabayan alo sinin libur-libur duka na ato si pisa-pisa. Cocok duka mo tuh Bu. Pala tatikan kan pisan niya tikianu. Labirannya data mangarai kita eta persiapan. Iya, May tuman. pakalokok. Iya. Nang susi to ta na din malongko man na tapi inang ta na tongan. Yo jadi la sepakat mi kita oleh ben na sorok ki kumande ki alo minggu to batu dako le. Iya Oh, Bu. mak persiapan mi kisola to. Oke. Yo, ya mo, salamat. Yo, Bay salamat, dai Ibu. lama ledu ka komi mak bayu pa to na lalo mak ko roko gereja te. Oh, iya, Sabab Bu. aku lama pana ta. Ya, sulit pakan mesonda dulu Yo, Oke, ya Minggu. mo, salamat Salamat, Ibu. solanasang leh. Ya, selamat. Bu Bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, entah kita sadari atau tidak, sering apa yang kita saksikan bersama melalui sosial drama menggambarkan kehidupan kita. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati, terampo mengaku dosa di olona buang. Puange, puange, puange. Lante kasih pulungan ki, digente guru sekolah minggu. Rampokan umpama diongan penangki. Maasosoran renge mangole tanda tinaran. Ilang kapeng katobaran. Belana Buddha tang palambiki. Manimpa tangki karatuinna. Mibengkan pasanan laung kamayai anak-anak ki sekolah minggu. Apa nenek kan masalio
tudiona sarak lino. Buudak tu kipa inai randukna. Apa lendu atu, lendu bulan, kerangan tahun. Tak elau puna kiangkaran. Oh puang matua, pagari mo kan tetaumi. Inang manasa toma dosa siato kasalangkan lako kale mi o puange kasih kanan o puang Ya Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, terkadang kami tidak bisa menjalin relasi dan hubungan yang baik dengan guru sekolah minggu. Kami terkadang iri hati, dengki, tidak jujur kepada sesama guru sekolah minggu. Ketika guru sekolah minggu dekat dengan anak-anak sekolah minggu, kami merasa tersaingi. Demikian pula halnya ya Tuhan. Dengan anak-anak sekolah minggu kami tidak bisa menjalin relasi yang baik. Ya Tuhan, dalam hati dan pikiran kami diliputi oleh dosa dan kesalahan kepada anak-anak sekolah minggu. Kami pun tidak mengenal karakter mereka. Mereka mengharapkan bimbingan, mereka mengharapkan pengetahuan tentang ilmu, mereka mengharapkan kami bisa membagi waktu, membagi pengetahuan kami kepada mereka. Ya Tuhan, kami tidak menyadari bahwa mereka anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian dari kami guru-guru sekolah minggu. Bapa Surgawi, ampuni kami. Anak-anak sekolah minggu adalah generasi penerus gereja. Ampuni kami ya Tuhan. Puang matua panunduk mokan te taumi. Lendui patangaran siapa inangki lako kale mio puange kamaseikan o puang Tuhan, kami sebagai guru sekolah minggu gereja Toraja, seringkali kami tidak mampu mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kami. Seringkali kami tidak bisa mengendalikan pikiran, tangan kami dalam memposting hal-hal yang justru untuk
menyinggung perasaan orang lain. Terkadang kami memberi teguran yang justru berbalik menjadi sindiran kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. O puang matua, kamasaikan tetaumi. Ombo duka lan buangan kada siap penggaurangki lako kale mio puange amaseikan puang Inilah berita anugerah dari Allah kepada kita semua yang tunduk mengaku dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 1 ayat 18, pasal 43 ayat 25. Lambayanan ki papudian situru papudian 140 karua angka pitu selako angka 90 apa. Budi mitu puang diong mai lino. Mintu olo-olo kale-kalean lantasik syaliku mandalan. Api syauran batu syambun makko na rambu roya. Angin bara tu umpalolang kadan napuang. Mintu buntu siatanete. Sia mintu kayu membuas sia arasi. Mintu olo-olo lampung sia manaranna. Sia mintu mendonglona. Sia manuk kepani. Kamu mintu datulan lino. Sia mintu tosang petayanan sola mintu tedong pariuna tondok. Na mintu totorwada lantelino. Kamu pia muane sia anak dara. Tomatua, tomangura, masola nasang. Lana pudi masola nasang tu sangan napuang. Belan na sangan naman naria tu patangluan liu. Sia kamala biranna usamboy lino na langi. Ia mo umpalayangan ni misa tanduk tu tahun na. Tu napotarompo mintu to masalona. Ia mo tuto Israel bangsa maseepon dio kalena. Haleluya. Kurre sumangana. Mai komim pudi puang. Adik ki masalah apa? Wane dolo. Mai komim pudi puang. Mai komim pudi puang. Ta pudi puang. Mai komim pudi puang. Mai komim pudi puang.
Nata bahasa siala tarang itu kadang na puang matua, tu mendadi garanto na kasih pulungan ta menomba. Marilah kita berdoa bersama. Firman Tuhan yang aku rindukan, bicaralah, aku mendengar. Ya Tuhanku, bukalah mataku, ku melihat hal yang ajaib. Ya Roh Kudus, bukalah hatiku, ku mengerti keselamatan. Ya Tuhanku, berilah aku hikmat, ku pahami kuasa kasih-Mu. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Injil Matius, pasal 10, ayat 1 sampai 4. Matius pasal 10, ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Teman-teman guru sekolah minggu, mengawali refleksi hari ini, saya akan membuat sedikit kuis. Dan karena itu, supaya kisah sekolah minggu dalam pengakuan dosa tadi tidak terulang, saya kasih waktu 1 menit baca ulang yang kita baca, dan sesudah itu saya akan bikin kuis. Kita tes apakah kelas sekolah minggu tadi berhasil menggugah kita. Oke, waktunya cukup 1 menit. Saya mulai dari wilayah 1 Tanalu. Kita mau tes sejauh mana guru-guru sekolah minggu dari wilayah 1 Tanalu memahami teks ini. Kuis ini sederhana, hanya menjawab benar atau salah. Kalau benar, kalau Anda menganggap pernyataan saya adalah benar, Anda akan duduk, dan kalau Anda menjawab salah, Anda akan berdiri. Karena itu semua wilayah 1 Tanalu berdirilah. Silakan, wilayah 1 Tanalu, guru sekolah minggu dari wilayah 1 Tanalu. 21 klasis. Bendan na sama siapa? Oke. Tutu itu Alkitab mi.
Risangaya kuis ke buka Alkitab, buka baca Alkitab ya toh. Tutup Alkitabnya, kita tes. Kalau Anda menjawab benar, duduklah. Tapi kalau salah, katakan salah, tetaplah berdiri. Dengarkan baik-baik. Wilayah 1 Tanalu, ada 12 murid Tuhan Yesus. Salah satu dari murid itu bernama Yohanes Pembaptis. Benar atau salah? Tepuk tangan tuh wilayah 1 Tanalu. Tang Lucian itu sidik. Wilayah 2 Rantepao, kita tes guru sekolah minggunya wilayah 2 Rantepao. Silakan wilayah 2 Rantepao berdiri. Oh, nakusaha kulaya mo budan natin na. Bendan nasa mo. Oke. Kalau benar, duduklah. Kalau salah, tetaplah berdiri. Dari 12 nama murid Tuhan Yesus, ada 2 orang yang bernama Simon. Benar atau salah? Oh, ya, iya. Patarui. Oh. Weh. PR Kapua mo te pa kito wilayah. Simon Maro tu sangan na kito wilayah 2. Misusi kamu to ay. Buah dikle. Nakampay na sa taon nooko naman nooko. Oke. Ada 2 murid Yesus yang bernama Simon. Satu Simon Petrus. Ay, jago. Sayang na mela. Kita tes wilayah 3 Makale. Benang kami. Guru sekolah minggu dari wilayah 3 Makale. Kalau Anda menganggap benar, duduklah. Kalau salah, tetaplah berdiri. Jangan terpengaruh sama orang di samping kiri kananmu. Supaya nanti tidak takut, khusus wilayah 3 dikasih kesempatan buka Alkitab yang kita baca tadi. Pertanyaannya adalah, salah satu dari 12 murid Yesus itu bernama Nathanael. Benar atau salah? Bukan dijawab duduk atau berdiri. Oh, tak ebang atau nooko. Bendan nasang. Batuananna salah nasang komi. Salah nasang komi. Oh, namang ngaya. Mau bukti? Dulu saya kasih bukti. Buka Yohanes 1 ayat 45. Oh, nama salah nasa oki guru sekolah minggu. Yaman datu dibasa nina alami penunu. Yohanes 1:45. Miapa maraka? Salah satu dari murid yang paling pertama dipanggil oleh Yesus, salah satunya itu adalah Nathanael. Dan ia selalu disebut hampir selalu bersamaan yang disabut tu Filipus, disabut duka tu Nathanael. Ya tu di bahasa nina indan na tu siban na Filipus lan.
Mindanna tu si ba Filipus lante Pak Basanta. Oh, ya to Bartolomeus, iya bang si Nathanael to. Wah dikele. Wilayah 3 leh. Wilayah 4. Bendang kami. Si ini gerile. Oke. Nah kayaknya tidak sampai 10 di wilayah 4. Dari mataku. Pokoknya kalau salah tetap dapat makan malam nanti. Wilayah 4, kalau benar duduklah. Kalau anggap salah tetap berdiri. Dari 12 murid terdapat 2 orang yang bersaudara, yaitu Andreas bersaudara dengan Yohanes, Simon Petrus bersaudara dengan Yakobus. Benar atau salah? Oke. Bendan nasang atau teh, no kok mau yatinde na teh. Oke. Terima kasih. Wilayah 4. Siapa yang bersaudara? Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ada 2 murid yang nama bapaknya sama-sama Alfeus sebenarnya. Siapa itu? Simon itu anak Alfeus dan satu lagi Yakobus anak Alfeus dan Lewi anak Alfeus, atau Lewi itu biasa juga disebut dengan Matius. Sama-sama orang tuanya Alfeus, tapi itu Alfeus yang berbeda, tidak bersaudara. Sedikit luluslah wilayah 4. Wilayah 5, benang kau Mika. Sekalian dengan wilayah 6, wilayah 5 dan 6. Ini pertanyaan terakhir soalnya. Lima dan 6. Mitandai siya yaitu wilayah 5 Kalimantan. Yaitu wilayah 6 Sultengbar. Oh, budak dobo kok pale. Oke, perangi meloi. Benar atau salah? Ada 2 murid Yesus yang bernama Yudas. Benar atau salah? Kalau benar duduk, kalau salah berdiri. Oh, wilayah 5 dan 6 menganggap itu salah. Natoleo mo tu wilayah 3 teh. No komi daripada masiri komi. Terima kasih wilayah 5 dan 6. Betul. Ada 2 murid Yesus yang kita baca tadi itu bernama Yudas. Masa nggak mau tegur sekolah minggu ke susi nih teh. Satu yang bernama Yudas Iskariot. Satu itu adalah Yudas saudara Yakobus. Yang kita baca tadi itu disebut Tadeus. Tapi kalau kita baca dalam Injil Lukas, padanannya dari yang kita baca tadi, itu Tadeus itu ditulis sebagai Yudas, saudara Yakobus. Lukas 6 ayat 16, tidak percaya betul. Dikasih tahu belum percaya. Silakan buka. Lukas 6 ayat 16.
Nah, saudara-saudara, itu sedikit kuis untuk mengantar kita. Dan saya siapkan satu hadiah khusus untuk satu orang guru sekolah minggu yang berani maju ke depan menghafal 12 murid itu tanpa salah. Silakan, hadiah khusus menanti Anda. Ada yang berani satu orang? Satu saja. 12 murid yang paling cepat silakan maju ke depan tanpa salah. Mawa tanggal liute ke guru sekolah minggu na tak ena barani na pala itu 92. Oh, dia memisa. Benny Mike. Sabar Kak, siapa tahu salah. Yang pertama Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, Simon orang Selot, Yakobus anak Tadeus. Sudah salah Kak. Terima kasih sudah berani, keberadaannya sangat diapresiasi. Terima kasih ya. Kak siapa namanya? Ya, Kak Didit. Oke, terima kasih Kak Didit. Kesempatan terakhir, 2 orang saja. 12 murid Yesus. Yan nasala pateto ko ta lama LKP ki suleh. Lah dia pala atau murid-murid Yesus namanya dipataruh temu akbar. Silakan Kak. Halo, perkenalkan saya Kurni dari kelas Sisasi. 12 murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Oke, lulus. Kabar baik ceria layak menjadi bagiannya. Dan sama siapa kami yang puite. Buddha jong kantor sekolah minggu. Untung benar, karena kalau tidak kita tunda ini temu akbar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 12 murid, saya memberikan beberapa catatan penting. Catatan pertama, mengapa Tuhan memilih 12? Kenapa bukan 50? Kenapa bukan 100? Kenapa bukan 1000 supaya jumlahnya sama seperti kita yang hari ini ada? 1000 guru sekolah minggu. Kenapa Tuhan hanya pilih 12? Memang selain kelompok 12 ini ada kelompok murid-murid yang lain. Ada kelompok 70 murid. Ada kelompok murid-murid perempuan yang banyak Maria itu. Maria Magdalena, Maria istri Zebedeus, Maria saudaranya Marta, Maria ibu Yoses, Maria ibu Yakobus. Tidak siapa toh? Salome, Marta moto, Yohana, banyak Maria-Maria yang lain dan perempuan-perempuan yang lain. Kelompok-kelompok perempuan yang juga melayani Yesus. Itu juga murid-murid. Dan tentu banyak kelompok murid yang lain. Kita masih ingat orang-orang yang disembuhkan, Bartimeus misalnya. Dikatakan setelah ia sembuh, ia mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Murid juga. Ya to salana cerita guru sekolah minggu ini nak Sakeus, osanda amiato, seisi rumahnya ikut Yesus. Dan banyak orang-orang lain yang juga diselamatkan. Itu juga kelompok murid-murid. Tapi 12 ini disebut secara khusus. Mengapa 12? Saudara-saudara, ada yang menyebut ini karena ada hubungannya dengan 12 suku Israel. Ya, Yesus pernah mengatakan itu kepada murid-muridnya di Lukas pasal 22 ayat 30. Bahwa kamu akan duduk memerintah Israel. Ada hubungannya dengan itu.
Ada juga yang mengatakan seperti di Wahyu pasal 12 ayat 1 itu, bahwa mahkota gereja itu dihiasi oleh 12 bintang. Dan itu simbol dari 12 pemimpin. Ada yang menghubungkannya itu dengan pemilihan 12 murid. Juga disebut di Wahyu 21 ayat 14, Yerusalem baru itu akan dibangun di atas pondasi 12. Ada yang menghubungkan juga dengan itu. Murid 12 ini adalah pondasi lahirnya persekutuan-persekutuan awal orang percaya itu. Ya, itu beberapa catatan tentang itu. Tapi yang menarik disimak bagi kita di Temu Akbar Guru Sekolah Minggu ini, apa artinya angka 12 bagi kita guru sekolah minggu? Coba kalau Yesus langsung pilih 1000, dari 12 yang dipilih itu, setelah turun Roh Kudus, 3.000 orang langsung bertobat. Satu kali Petrus khotbah. Seandainya Yesus pilih 1000, mungkin yang bertobat waktu itu lebih dari 3.000. Dan kalau kita lihat jumlah penduduk dunia sekarang ini sekitar 8 miliar. Dari 8 miliar itu hanya 1/4 yang Kristen. Kurang lebih 2,5 miliar itu Kristen, si bawalanto itu Katolik, Ortodoks dan macam-macam. Islam itu 2 miliar, sisa 500 umur juta. Yang tidak beragama itu 1,5 miliar. Yang Hindu itu 1,2 miliar, Buddha 500 juta, agama lokal termasuk Lanto Tualuk Todolo 400 juta. Jumlahnya kira-kira 8 miliar. Hanya 1/4-nya Kristen. Coba kalau waktu itu Yesus pilih 1000, wah nambai bisa ya kapangayat 8 miliar to temo te sarani nasang sabab Buddha. Tapi kenapa Yesus hanya pilih 12? Saudara-saudara, Yesus hendak memberikan kita satu pelajaran penting. Ia membutuhkan tidak perlu butuh banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak butuh banyak orang yang hanya tahu mengeluh. Kontribusi si 1,1 juta 200. Nah kami kilaran pematebar si masulik kontribusi. Saya senang sekali ketika saya tanya panitia, pira siapa mau mendaftar nina anak wah mandapi mau sang saabu. Karena di awal-awal itu saya tahu persis pergumulan. Kenapa di Lolai, kenapa di Toraja, kenapa ini, kenapa itu, ndak taruh dia tuh kenapa nanti. Kita tidak bisa maju-maju kalau kita terlalu banyak kenapa ini, kenapa itu. Dan ini pelajaran penting yang Yesus berikan kita melalui pemilihan 12 orang itu. Mengapa bukan 1000, tapi 12? Tuhan butuh sedikit orang tapi bisa berbuat banyak. Moi sangat 10 hari ke bisa impope maatu Buddha po. Buddha zaman bisa na jama. Dibanding 1000, tapi nasakitu lunta. 12. Small is beautiful. Buku yang terkenal dikarang oleh Schumacher. Kekuatan yang kecil itu luar biasa. Dan Yesus hendak mengajarkan kita saudara-saudara, tidak perlu banyak, yang penting bisa berbuat banyak. Dan karena itulah 12 dipilih sebagai contoh bahwa kelompok kecil itu adalah salah satu contoh manajemen pelayanan sekolah minggu yang sangat efektif. 12 sedikit, kecil, tapi Yesus ingin menekankan, kalau sedikit itu dibina dengan baik,
akan menghasilkan efek yang luar biasa. Dan perhatikan, ini sangat menarik di Injil, terutama Injil Yohanes. Yohanes itu kita sudah baca waktu perayaan Paskah tahun lalu. Kita suruh anak sekolah minggu baca Injil Yohanes selesai dalam 1 minggu. Karena Yohanes itu 21 pasal, kita suruh anak sekolah minggu baca dalam 7 hari, 3 pasal 1 hari. Banyak selesai. Kesaksiannya di YouTube, di Instagram, di TikTok banyak. Anak sekolah minggu bersemangat. Pertanyaan saya, teman-teman yang hadir malam hari ini, apakah sudah selesai membaca Injil Yohanes? Yang sudah selesai membaca Injil Yohanes, angkat tangan. Nah, tak enak sang tangana. Berarti ya ton na Paskah tahun lendu, mikua kamu laku sekolah minggu. Bahasa itu Injil Yohanes le, ku paresa minggu pole. Mindan na tu tak enak pale, tak enak mak bahasa jawaban na. Nah kamu pale tak bahasa. Teman-teman, ini harus direformasi. Kalau kita menyuruh anak sekolah minggu membacanya, kitalah yang duluan harus menyelesaikannya. Dan dari 7 hari itu ada 7 ayat hafalan yang kita paksa ke anak sekolah minggu. Harus hafal 1 ayat 1 hari. Jadi selama 1 minggu anak-anak menghafal 7 ayat. Apakah kita juga sudah menghafal 7 ayat dari Injil Yohanes? Oke, sudahlah itu. Tapi teman-teman, ini ada fakta yang sangat menarik dari Injil Yohanes. 21 pasal, kalau dibagi 3 Injil Yohanes, sepertiga dari Injil Yohanes awal itu adalah masa-masa di mana 1 tahun pelayanan Yesus bersama orang banyak. Ribuan, ada 5.000, 4.000, kemana-mana Yesus diikuti oleh ribuan orang, banyak orang. Pokoknya 1 tahun pertama, di pasal-pasal pertama itu menjelaskan bagaimana Yesus hidup dengan orang banyak. Melayani, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah di sinagoge-sinagoge. Kemana-mana Yesus melayani banyak orang. Tapi segera ada fakta menarik yang kedua. Masa pelayanan Yesus di sini itu 3,5 tahun. 2,5 tahun itu lebih banyak diceritakan di 2/3 Injil Yohanes. Dan itu lebih banyak dihabiskan Yesus. 2,5 tahun dihabiskan Yesus bersama 12 murid. Pengajaran-pengajaran di 2/3 Injil Yohanes itu adalah pengajaran-pengajaran ketika Yesus duduk bersama dengan 12 murid itu. Nasa abiangan rakapong Yesus itu 70 murid? Tidak. Nasa abiangan rakapong Yesus itu murid-murid perempuan yang jumlahnya banyak? Tidak. Nasa abiangan rakapong Yesus itu orang-orang yang sudah bertobat, disembuhkan dan mengikut Yesus? Tidak. Tapi Tuhan mengambil waktu khusus. 2,5 tahun itu dia menginvestasikan lebih banyak waktunya mengurus 12 murid. Ya ke kita tatapui kita tua tunta unur si tubudanna. Coba cek pelayanan kita di guru sekolah minggu sekarang. Satu kali waktu saya masih guru sekolah minggu di Jemaat Dadi, saya koordinator bidang pelayanan, 16 tempat kebaktian. Setiap selesai ibadah semua datang menyampaikan laporan. Satu tempat di Rappo Cini Benteng namanya. Pulang. Dia bilang, mohon maaf, Rappo Cini Benteng hari ini tidak ibadah. Oh, Tallu Ripia Rampo. Jadi, tidak sekolah minggu. Hanya karena 3 orang yang datang, sekolah minggu batal. Kita senang kalau sekolah minggu banyak datang. 20, 30, 50. Mengapa kalau 3 kita tidak layani dengan sungguh-sungguh? Yesus justru 2,5 tahun menghabiskan waktunya 2,5 tahun untuk ngurus sungguh-sungguh 12 itu.
Teman-teman, ini pekerjaan besar kita sekolah minggu. Kita terlalu senang melayani kelas besar. Makanya di beberapa jemaat, tapi tidak ada di sini. Mungkin di gereja lainnya, tidak ada di sini. Nako ala mendaftarkan guru sekolah minggu. Nako, tak emo na bisa. Ponno mo. Na bisa iya ponno tu guru sekolah minggu. Karena saya penasaran, kenapa bisa guru sekolah minggu penuh? Kelas remajanya saja, itu hampir 50 orang satu kelas. Diajar satu orang. Nah, mau menerima guru sekolah minggu sudah penuh. Teman-teman, banyak pekerjaan kita. Walaupun saya katakan ini di tempat yang lain, tapi jujurlah, ini banyak terjadi di kita segereja Toraja. Kita sangat senang melayani kelompok besar. Dan karena itulah pelayanan kita kurang menyentuh anak-anak secara pribadi. Coba kalau yang 3 orang tadi cerita, kalau cerita pakai KBC yang tadi dihadiahkan itu, mengangabang setaluri lah. Lah situ uduk-uduk ke, masusah, taluri. Tapi yang na 50, na misa itu guru. Oh, noni guru na jamuka, noni duka ya bokok. Ini pelajaran penting ditinggalkan Yesus bagi kita, teman-teman. 2,5 tahun masa pelayanannya diinvestasikan khusus untuk memberi perhatian lebih kepada 12 orang, walaupun dia tetap memperhatikan pelayanan yang lebih besar. Mari kita ikut cara Yesus. Temu akbar guru sekolah minggu ini harus berani mengambil keputusan untuk merubah cara pelayanan kita yang terlalu berorientasi ingin banyak orang, tapi tidak bisa maksimal perhatiannya. Kita sekarang layani kelompok kecil. Tentu yang orang reaktif toh nak mau mengikutana. Jadi kalau kami pulang ke jemaat itu kelompok kami yang 50, kami hanya melayani 12 saja. Yang 38 itu suruh pulang. Bukan itu maksudnya. Kalau ada 50 orang, tidak usah 12. 12 itu untuk ukuran Yesus yang sangat sempurna. Ya kita guru sekolah minggu to tandai bang standar ta. Lah sama riki kapuang Yesus. Kalau kita berani katakan standar saya sama dengan Yesus, saya mau 12, boleh. Tapi yang aku kukua tak aku lambi itu. 5 bang mo batu karwa. Dari 50 orang yang ada di kelas kita itu, lihat 5-8 orang saja yang diberi perhatian khusus, beri pembinaan khusus, beri pendampingan khusus, beri peran-peran khusus dalam kelas. Yang namintu kimpugau itu bukan berarti kita akan membiarkan yang lainnya, tidak. Tapi ada satu atau beberapa orang yang diberi perhatian khusus. Yesus pilih 12. Kalau kita, ya tidak usah 12. Di bawah 12. Tapi ada satu fakta unik lagi. Dari 12 murid itu, den payatu talu murid, inangala abi payatu perhatian na pong Yesus lako. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka biasa disebut murid yang dikasihi Yesus. Ada perhatian khusus untuk 3 orang dari 12. Bayangkan kalau di kelas kita ada 50 orang, kita kasih perhatian khusus kepada 8 orang. Dari 8 orang itu ada 2 orang kita kasih lagi perhatian yang lebih lagi. Membantu pelayanan pada pagi hari, membantu mengurus kelas pada saat teman-temannya sudah pulang, menemani kita saat perkunjungan.
membantu mendata anak-anak, membantu guru merapikan kelas, membantu guru menyampaikan informasi dari teman-temannya. Kadang-kadang informasi dari mereka itu lebih valid daripada yang kita dapatkan dari orang lain. Kalau sesama mereka, itu pasti informasinya valid. Ada satu kelompok khusus yang diri perhatian untuk itu. Dan ini manajemen pelayanan yang ditinggalkan Yesus bagi kita. Sitongan na yamot itu nalambi tangga anak pengurus pusat sekolah minggu, na di koyatu jambore 5 saabu tau rampo, namale lako kam nasional remaja yato 5 saabu disaring 1 saabu mora, namang kato male lako tekat 100 umora tau, dari 5.000 disaring jadi 1.000, dari 1.000 disaring lagi tinggal 100. Harusnya di jemaat ini ditindaklanjuti. Yang nasaratu itu sekolah minggu ada 10 orang yang diberi perhatian khusus. Dilatih kepemimpinannya sejak awal. Kalau kita lakukan ini, kita tidak akan bermasalah dengan regenerasi pelayanan sekolah minggu. Inanglah dentaru tu guru sekolah minggu. Buda duka tu inan totemo mengelubang. Tak itu guru sekolah minggu, tak enaganna na denduka itu nakwa ponnomo. Oh, itu lagi retor aja. Pergumulan kita bermacam-macam. Satu lagi fakta unik, dan ini akan menutup refleksi kita malam ini. Sebelum memilih 12 orang ini, di Injil Lukas pasal 6 ayat 12, di situ dikatakan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sepanjang malam. Ini detik-detik sebelum memilih 12 orang ini. Kan ada murid, banyak murid, ada 70, ada perempuan, ada banyak murid. Dan untuk memilih 12 di antaranya, Yesus butuh waktu sepanjang malam untuk berdoa memilih yang terbaik. Teman-teman, kalau kita mau betul-betul jalan pengkaderan di sekolah minggu, jangan sembarangan pilih. Jangan pilih karena anakku, jangan pilih karena keponakanku, jangan pilih karena anaknya penatua A, jangan pilih karena anaknya diaken B. Pilih melalui doa. Waktu tekad 2 di Jakarta mau dilaksanakan. Sebelum dipilih itu 100 orang. Natongan niliu pengurus pusat masambayang di pasambayangan melong sebelum pemilihan. Dan setelah didoakan, terpilihlah 100 orang yang akan berangkat ke Jakarta. Luar biasa reaksi dari klasis. Wah, begini caranya pengurus pusat memilih. Oh, kenapa ini yang dipilih? Biar berdiri loyo. Kenapa dia yang dikirim? Oh, kenapa ini yang dipilih? Biar menyanyi falas. Kenapa yang dipilih? Banyak protes dari jemaat. Masa kitongan tulun tantangaran itu protes jemaat saya klasis. Mengapa bukan ini yang terpilih? Mengapa itu yang terpilih? Padahal prosesnya ini dilakukan melalui doa, dan doa. Tak eliu nepotisme lantu pemilihan. Teman-teman, kalau kita mau seperti tema kita hari ini, teguh dalam Yesus dan setia melayani. Kader-kader yang teguh dalam Yesus dan setia melayani, maka pada saat kita mengkader, jangan ada unsur nepotisme. Jangan pilih suka-suka kita sendiri. Yesus memberi kita contoh. Sepanjang malam dia berdoa sebelum pemilihan. Sedangkan niato natongan niliumu pong Yesu mas sambayang. Sepanjang malam dia berdoa. Apakah 12 orang itu lulus saat waktunya? Yesus berdoa sepanjang malam. Ketika pengumuman kelulusan,
berapa dari 12 yang lulus? Pira tuh lulus? Oh, bukan. Bukan 11 yang lulus. Jadi Yudas Manda tuh gagal. Salah. Ketika pengumuman siapa yang lulus, tidak ada satupun yang lulus. Gagal semua. Yudas mati bunuh diri, dia paling gagal. Yang 11 dibuka dalam Alkitab, waktu Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Kalau Markus 14 ayat 52 di situ dikatakan ada satu murid bertaruh mataku, ada orang memegang jubahnya, saking takutnya dia lari dan membiarkan jubahnya itu tinggal, dan murid itu dikatakan di Markus 14:52 itu berlari dengan telanjang. Saking takutnya. Untunglah ada satu murid pemberani. Masih bisa tinggal. Masih sempat hunus pedang. Masih sempat inang Pak Barani ya. Simon Petrus. Lari nasa ngamutu solana. Misa siapa torro. Untung naden itu Simon Petrus. Masih tinggal. Waktu Yesus dibawa di halaman rumah imam besar, Petrus pemberani masih ikut. Dia masuk di halaman rumah imam besar. Itu pemberani yang luar biasa. Yang murid-murid yang lain sudah entah kemana. Walaupun pada akhirnya Petrus juga jatuh dengan cara yang sangat-sangat yakin sangat dipemperakan. Sangat mengenaskan jatuhnya. Tapi kita bersyukur dia paling terakhir mundur. Dia paling terakhir gagal. Dan dengan gagalnya Petrus, gagallah semua yang didoakan sepanjang malam. Kalau orang reaktif itulah nakoya, apa ada ina di pasambayangan. Mah ditongan nih bang mas sambayangan, susi bang siya. Itu orang reaktif. Orang reaktif itu akan berkata, habis kontribusi 1,2 miliar, sulena tontong bang siya. Itu orang reaktif. Habis uang segini, segitu, dan pelayanan tidak maju-maju. Itu orang reaktif. Tapi perhatikan efek dari doa Yesus. Memang semua murid itu sudah gagal. Tapi setelah gagal, 11 murid lainnya bisa bangkit kembali. Teman-teman, kita bisa saja gagal. Kita bisa saja berulang-ulang kali gagal. Bahkan mungkin kita bisa saja gagal yang sangat mengenaskan seperti yang dialami oleh Petrus. Tapi kalau Yesus sudah mendoakan kita, Yesus sudah memilih kita, dan kita pegang teduh pilihan itu, kita akan kembali bangkit bersama Yesus. Saudara-saudara, jadilah guru sekolah minggu yang terus mengikut Yesus, teguh dalam Yesus, setia melayani, yakini bahwa pilihannya atas kita tepat. Dia berdoa waktu dia akan memilih kita, bahkan sebelum kita dikandung dalam ibu kita, itu sudah ditentukan Tuhan. Yunus, kau akan jadi guru sekolah minggu nanti. Pegang teguh pilihan itu, karena kalau tidak bisa jatuh seperti Yudas. Tapi kalau kita pegang teguh, mungkin kita akan gagal, tetapi kita akan gagal dan bangkit lagi. Tuhan menolong kita. Amin.